Bismillahirrahmanirrahim. Prasangka buruk, racun pikiran paling mematikan. Kita dan prasangka kita adalah dua hal yang berbeda. Kita bukanlah prasangka itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk tidak terperangkap dalam jeratan prasangka pada setiap tindakan yang kita lakukan. Namun, kebanyakan kita hampir tidak pernah menyadari betapa besarnya ketergantungan kita pada prasangka dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam membentuk opini tentang diri kita maupun tentang orang lain. Dan sayangnya, kita lebih sering berprasangka buruk ketimbang berprasangka baik. Itulah sebabnya berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya lebih mudah dipercaya dan lebih mudah tersebar. Mungkin hanya sedikit saja di dunia ini orang yang mampu melepaskan diri dari jeratan prasangka buruk. Banyak hal yang dapat meracuni pikiran. Salah satunya adalah prasangka buruk. Dengan prasangka buruk, seseorang melihat dunia dari sisi paling negatif. Anne Frank dalam artikelnya yang berjudul When Does Prejudice Become Dangerous mengatakan, prejudice is usually negative. Prasangka biasanya negatif. It may influence the way we behave toward certain people. Ini dapat mempengaruhi cara kita berperilaku terhadap orang-orang tertentu, and the expectations we have of them, dan harapan yang kita miliki terhadap mereka. This can be very dangerous. Ini bisa sangat berbahaya. Negative prejudices that are common in a society can cause tension between groups. Prasangka negatif yang umum terjadi dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok. Prasangka mempengaruhi hidup kita. Ia seringkali menjadi kenyataan dalam kehidupan. Orang yang sebenarnya baik kepada kita, tetapi karena kita berprasangka bahwa dia adalah orang yang membenci kita, maka prasangka buruk tersebut biasanya benar-benar menjadi kenyataan. Tanpa kita sadari, prasangka buruk tersebut mengendap ke alam bawah sadar kita untuk kemudian menuntun kita memperlakukan dia sebagai orang yang membenci kita. Maka dia yang semula baik-baik pun berubah menjadi benar-benar membenci kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berprasangka buruk kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Imam Ibnu Katsir menerangkan, yaqulu ta'ala nahiyan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ibadahul mu'minin, hamba-hambanya yang beriman, an katsirim minadh-dhanni, dari banyak berprasangka buruk. Wa huwa tuhmatu wa tahawwunu lil ahli wal aqaribi wan nasi, yakni mencurigai keluarga dan kaum kerabat serta orang lain dengan tuduhan yang buruk. Fi ghairi mahallihi, yang bukan pada tempatnya. Lianna ba'dha dzalika, karena sesungguhnya sebagian dari hal tersebut yakunu
ismam mahdo, merupakan hal yang murni dosa. Fal yujtanab kathirum minhu ikhtiyaton. Untuk itu, hendaklah hal tersebut dijauhi secara keseluruhan sebagai tindakan preventif. Prasangka buruk telah mengorbankan banyak hal, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Kemalasan, pesimis dalam menatap masa depan, dan ketidakberdayaan seringkali merupakan reaksi pikiran bawah sadar atas prasangka buruk seseorang yang telah dia tanamkan pada dirinya sendiri. Prasangka buruk benar-benar menjadi penghalang spesifik terhadap kemajuan dirinya. Persaudaraan berubah menjadi kebencian, kesetiakawanan berubah menjadi permusuhan, dan persahabatan di antara bangsa-bangsa berubah menjadi konflik bersenjata, seringkali sebagai akibat dari prasangka buruk seseorang atau suatu bangsa terhadap orang atau bangsa lain. Salah satu cara untuk bereaksi terhadap prasangka buruk adalah dengan berusaha menemukan fakta-fakta. Tetapi karena kuatnya prasangka, yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah berusaha menemukan fakta-fakta berdasarkan prasangka buruk, sehingga bukan fakta yang mereka dapatkan, melainkan prasangka yang mereka kira fakta. Prasangka meracuni pikiran. Pikiran berada di bawah kendali kehendak. Oleh karena itu, untuk bereaksi terhadap prasangka buruk, kendalikan pikiran. Biarkan fakta berbicara. Sekali pikiran berada dalam kendali kehendak, maka ia telah menjadi pelayan kita. Dan ketika pikiran berada dalam genggaman kehendak, maka kita akan menjadi raja dari kerajaan kita, bukan menjadi budak dari prasangka. Wallahu a'lam bishawab.